Oke, balik lagi di pertemuan atau sesi yang kedua kita tentang instalasi ataupun juga import dan juga memasukkan data dalam SPSS. Oke, jadi udah yang pertama kita temui ya di sesi pertama. Sudah saya jelaskan bahwa dalam SPSS dalam hal instalasinya terkadang ada beberapa hal yang menjadi salah kayak gitu. Salah menyebabkan kita gagal seringnya ya di semester-semester sebelumnya. Tadi hal yang sudah saya utarakan tadi menjadi permasalahan utama tuh kadang kayak gitu. Tapi kayaknya di semester ini teman-teman cukup ciamik ya dalam mengolah SPSS-nya, dalam menginstal SPSS. Oke, saya share screen lagi tentang import dan juga data ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sesi yang kedua ini. Silakan teman-teman cermati dan teman-teman ikuti gitu ya. Harapannya sih nanti teman-teman kita juga kalau dikasih waktu yang enak ya, nanti setelah Lebaran kita juga pengen nih teman-teman apa ya namanya bisa kumpul lagi, bisa kuliah lagi gitu loh, kuliah lagi dan nanti saya pasti akan langsung mengajarkan secara langsung SPSS ini. Oke, yang perlu kita cermati ya dalam aplikasi ini ya, ada yang namanya yang namanya import data. Jadi teman-teman itu bisa banget sebetulnya ya. Kalau dalam SPSS itu kan kita dihadapkan pada menu seperti ini. Mungkin teman-teman yang udah buka bisa lihat di sini. Lalu ngapain Pak SPSS menu seperti ini Pak? Ini sebenarnya menunya apa? Oke, saya jawab ya. Menu yang ada di SPSS ini mirip sekali dengan yang namanya Excel. Kalau teman-teman sering buka Microsoft Excel seperti itu. Jadi ada baris, ada kolom, lalu di sini nanti kita mengisi yang namanya data. Datanya itu yang seperti apa, Pak? Datanya itu yang mana angka. Kayak gitu. Angka yang seperti apa ya? Angka. Jadi teman-teman kan basicnya kalau SPSS itu adalah aplikasi untuk kita menganalisis suatu data. Jadi pasti basic utamanya adalah kita menginput suatu data berupa angka. Caranya gimana Pak? Caranya bisa ada dua hal. Kalian bisa mengimport data dari bentuk lain, dari file lain, misalkan aja dari file Excel, seringnya seperti itu, atau teman-teman mau import atau memasukkan data secara manual, kayak gitu. Secara manual, ya ngetik sendiri. Jadi misalkan ini teman-teman pengen menganalisis data penjualan telur gitu ya. Misalkan telur selama 27 atau 20 tahun yang sudah berjalan ya gitu. Ya udah, teman-teman nginput aja tahun pertama nih ada yang di sini ya. Teman-teman bisa lihat kursor saya ini ya. Ada tahun pertama 1, 2, 3, 4 sampai dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menginput datanya seperti itu. Tapi sebelum ke sana, saya kepengen jelasin dulu nih cara untuk membuat datanya kayak gitu ya. Sebentar. Caranya gimana? Sorry. Gerak lagi tadi. Wait. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu ya data yang ini ya nanti open seperti ini. Jadi sesi ini akan saya coba jelaskan cara untuk mengimport data yang ada pada Excel. Jadi kalau teman-teman punya data Excel, teman-teman nggak perlu repot-repot tuh, nggak perlu repot-repot memasukkan data ke dalam SPSS secara manual, nggak perlu ngetik satu-satu angkanya kayak gitu, nggak perlu kayak Excel gitu apa? Kayak kita menginput pada Excel gitu nggak perlu kalau teman-teman udah punya file Excel-nya. Tinggal cari data Excel-nya. Jadi misalkan teman-teman udah punya data Excel gitu ya, data angka dari Excel kayak gitu ya. Nanti tinggal teman-teman import aja Excel-nya di sini kayak gitu. Ya. Caranya gimana? Tinggal klik aja nih ya. File ya. Sebentar, ini kita balik ke yang pertama. Wait. Nah, ini udah ada ya teman-teman semuanya ya. Cara mengubah file
Excel menjadi format SPSS. Pertama ya, pastikan data Excel yang akan diimport tidak ada baris ataupun kolom yang tersembunyi atau terhide. Itu yang paling utama. Ketika teman-teman punya data Excel, misalkan tadi saya bilang kan data tentang penjualan telur ya selama 20 tahun. Ada data Excel-nya kayak gitu. Pastikan ya, data Excel angka-angka yang ada di dalam Excel teman-teman itu tidak ada data yang ada barisnya. Ada baris gimana Pak? Ya ada barisnya kayak gitu. Nggak bisa dia kalau ada barisnya. Atau kolom yang tersembunyi. Jadi nggak bisa kalau ada baris dan ataupun kolom yang tersembunyi kayak gitu. Jadi ini harus praktek sih. Nanti mungkin pas Lebaran kita prakteknya, jadi teman-teman saya jelaskan secara teoritisnya aja. Jadi tinggal habis itu buka SPSS, klik file ya. Saya zoom biar kelihatan. Klik file ya. SPSS menu yang ada seperti itu, klik file lalu open data. Ya, teman-teman, open data. Open data. Ya. Penting kiranya open data. Lalu ketika itu nanti akan muncul kolom seperti ini, teman-teman. Open data nanti akan muncul seperti ini. Open data seperti ini ya gambarannya. Lalu pilih ini, kliknya ini. Pertama ya, pertama cari, ini dulu. Pertama setting ini dulu, format ini dulu. Klik file of types ya, file of type. Di sini klik di sini. Jadi ada yang apa ya ini segitiga ke bawah itu diklik. Lalu tipenya teman-teman pilih yang Excel kayak gitu, XLS kayak gitu. Pilih Excel, lalu cari lokasi penyimpanan seperti biasa ya. Searchingnya di sini, klik nanti muncul di sini. Pilih file yang pengen teman-teman Excel, pengen teman-teman masukkan tadi, tinggal nanti diklik OK kayak gitu. Pasti teman-teman bisa kan ya. Misalkan seperti ini, klik lalu open seperti itu. Klik ya. Kayak kita upload seperti biasa lah seperti itu. Tinggal di OK kayak gitu. Tinggal klik OK. Gitu ya. Nah, nanti akan masuk data SPSS-nya itu seperti ini. Nah, maka file Excel yang akan diimpor akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini bisa terlihat. Jadi filenya masuk semuanya kayak gitu. Masuk seperti ini. Dan ini hanya bisa dilakukan pada tabel dan juga apa tadi namanya? Tabel dan juga halaman yang nggak ada di hide-nya. Jadi Excel-nya itu harus ada yang seperti itu. Jangan ada yang ke hide, jangan ada yang ke hide kayak gitu. Nanti detailnya saya akan jelaskan ketika kita bertemu. Jadi datanya udah masuk semua. Ini caranya mengimpor data pada SPSS dengan Excel. Ini pelajaran awalnya teman-teman. Jadi cukup dipelajari dulu aja ini secara teoritis. Oke, yang kedua, lalu gimana Pak kalau udah kita punya SPSS ya, udah ada datanya dengan baik. Lalu kalau kita pengen mengekspor data menjadi bentuk file lain gitu misalkan, ataupun juga pengen menjadi Excel atau pengen bentuk yang lain gitu. Ini contohnya bentuk Excel. Caranya gimana Pak? Seperti teman-teman ekspor Microsoft Word dan Excel lain seperti itu pada akhirnya. Pada pertama, buka dulu SPSS misalkan tadi data yang tadi. Pengen teman-teman ekspor lagi nih ke Excel kayak gitu. Buka SPSS. Ya, klik 2 kali, open, udah muncul data seperti ini. Siapkan data yang akan diekspor. Ya udah datanya ini kayak gitu. Ya. Lalu udah masuk data tadi ya, klik file ya. Kayak kita dolanan apa namanya? Mainan Microsoft Word itu loh. Tinggal cuman modal save as saja. Save as. Lalu setelah save as nanti akan muncul lokasi penyimpanan seperti teman-teman pakai Microsoft Excel ataupun juga Microsoft Word kayak gitu. Nanti akan muncul lokasi penyimpanan yang disesuaikan. Tinggal pilih aja teman-teman lokasinya, lalu pilih file apa yang pengen teman-teman convert kayak gitu. Misalkan ini ada contohnya yang ini saya zoom lagi. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Sini ya. Tinggal pilih aja
ada bentuknya Excel dan sebagainya. Excel pun juga ada pilihan Excel 97 atau 2007. Saya harap teman-teman milih yang Excel 2007 saja yang lebih compatible saat ini. Tinggal klik aja pilih kayak gitu. Sama kalau kita mau mengkonvert file Word ke yang lain-lain. Udah deh, sangat mudah sekali. Nanti akan jadi file yang SPSS yang sudah berhasil diekspor menjadi seperti ini tampilannya. Gitu. Gitu deh, hanya seperti ini saja. Sangat-sangat simple sekali. Gitu ya. Ini kalau cara dalam hal teman-teman mengimpor ataupun juga memindahkan data dari luar ke dalam SPSS secara mudah. Tapi kalau saya maunya manual gimana Pak? Nih, kalau teman-teman mau manual, ada yang namanya input manual SPSS. Ya, namanya insert untuk data di SPSS. Insert variable kayak gitu. Oke. Akan saya jelaskan ya yang namanya insert variable dan juga case-nya seperti apa. Oke, untuk import dan ekspor tadi apakah ada yang mau menanyakan dulu sebelum kita beranjak ke insert variable? Sepertinya tidak ada. Oke, kita lanjut aja ke insert variable. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang namanya kita menginput data dalam SPSS, ada yang namanya menginput secara otomatis dengan insert via Excel tadi, ada pula yang namanya insert variable dengan secara manual. Caranya gimana Pak? Ya harus dengan manual. Kayak kita kalau Excel itu inputnya secara manual, bikin input satu persatu kayak gitu, ya. Bikin variabelnya kayak gitu, bikin variabelnya dulu lama kayak gitu. Tapi kita nggak perlu apa namanya, nggak perlu ngotak-ngatik Excel-nya kayak gitu. Ini sering dipakai. Ya, ini jadi cara yang paling umum digunakan ketika kita menggunakan SPSS ya ini, input secara manual. Contoh nih, contoh. Kan tadi teman-teman udah lihat ya, tampilan SPSS secara menyeluruh gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sesi pertama tadi yang sudah saya jelaskan ya, tampilannya kan seperti ini kan, ada yang namanya tabel, ada yang namanya baris. Ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom ya. Yang atas ini kan itu kan tadi kosong ya, namanya var1, var2, var3 dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau menginput data, teman-teman harus buat dulu kerangkanya. Kerangka itu apa? Ya ini variabelnya harus teman-teman input var-nya tadi. Dibikin dengan diganti namanya kacamata, provinsi dan sebagainya. Di-input kayak gitu. Caranya gimana, Pak? Nih, caranya mudah sekali caranya sebenarnya. Tinggal teman-teman kan ada dua data ya. Jadi ada yang namanya data view dan juga ada namanya variable view kalau teman-teman buka SPSS. Ini agak teoritis, jadi teman-teman harus didengar ya, apa namanya? Harus dipahami secara menyeluruh nih. Kalau enggak, nanti kalau kelewat teman-teman jadinya bingung gitu. Di bawah SPSS ini kalau teman-teman lihat ya, di bawah kiri pojok ya, kalau teman-teman saat ini buka, ada yang namanya titik untuk data view, ada juga data variabelnya. Teman-teman kalau mau menambahkan variabel, merubah variabel-variabel yang tadi, menambahkan nama-namanya, teman-teman harus klik dulu variabel view, klik variabel view. Misalkan ini ya, data view ini ya ini, data view ini yang ada angkanya ini. Kalau data variabel ini tinggal klik untuk variabel view-nya seperti itu. Oke, kita coba cek ya. Wait. Nah, ini teman-teman tinggal klik ini aja. Klik untuk variabel view. Jadi teman-teman akan dihadapkan pada input data kayak gitu. Bentar ya. Soalnya kalau tidak ketemu langsung jadinya agak ribet ya. Wah, kayak gitu.
klik aja nih ya. Kalau teman-teman mau menambahkan, klik edit ya, klik menu edit, lalu insert variable. Misalkan teman-teman mau menambahkan apa? Insert variable kayak gitu. Nanti muncul. Kalau teman-teman pengen nambah variable, ya seperti itu. Nah, ketika teman-teman udah nambah variabel kayak gitu ya. Nih misalkan ya tampilannya. Variabel misalkan nambah seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau mengganti namanya, misalkan ini kan udah di input ya variabelnya tadi ya. Jadi kan ini teman-teman bikin dulu nih ya, bikin dulu variabelnya. Sorry ini, saya ulangi dari agak ke sana. Nah, ini ada insert variabel cara pertama, ada insert variabel yang cara yang lainnya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman kalau mau menambahkan variabel, tinggal nambah di sini aja. Nanti akan muncul tulisan var 0 berapa. Nah, ini tinggal teman-teman ganti namanya ini menjadi nama variabel yang ingin teman-teman lakukan. Lalu sesuaikan nih, misalkan value-nya diisi aja non kayak gitu. With desimalnya diisi aja 222 atau 00 kalau tergantung kebutuhan data teman-teman kayak gitu. Lalu kolom ini kolomnya bisa teman-teman isi aja juga kayak gitu. Misalkan pengen kolomnya berapa. Sisanya tinggal teman-teman sesuaikan aja measure-nya nominal, lalu role-nya input, lalu length-nya left biasanya. Ikutin aja. Ya. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan tadi kan masih ingat ya, tadi udah saya jelaskan, tinggal edit terus tambahkan. Terus kalau mau mengganti nama pakai ganti nama itu aja. Nah, ketika udah ada variabel gini, teman-teman tinggal ngisi deh kayak gitu. Kabupaten udah terbentuk kan data variabel barunya. Jadi kan misalkan tadi kan kecamatan sama provinsi doang yang baru pertama. Yang kabupaten kan tadi masih kosongan. Nanti tinggal teman-teman isi aja datanya di bawah sini. Kayak gitu. Nanti akan saya praktekkan minggu depan, ya. Minggu depan akan saya videokan gitu. Saya akan mengoperasikan SPSS-nya. Ini secara teoris dulu aja. Gitu deh, sangat mudah sekali. Nah, kalau teman-teman pengen insert case, apa itu case? Case itu ya kalau mau menambahkan satu gitu, satu case gitu, teman-teman tinggal edit lalu insert case. Nanti akan muncul case yang baru kayak gitu. Satu baris gitu. Nih. Akan muncul baris baru seperti ini. Dan cara untuk case yang lain bisa teman-teman baca sendiri di situ. Itu ya. Gitu deh. Itu adalah cara mengimport data dan juga cara apa ya tadi namanya? Menginput data. Oke. Kalau dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan dulu nih sebelum sesi ini tadi udah selesai? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Nanti akan saya bukakan nih ya aplikasinya. Silahkan disimak baik-baik ya. Saya sedang bukakan dulu, coba. Oke, sambil menunggu, adakah yang mau menanyakan dulu nih? Nanti teman-teman bisa review lagi dan juga bisa praktek sendiri di rumah. Kayak gitu. Oke, ini saya akan bukakan SPSS-nya untuk teman-temanku.
Oke. Bentar, apakah SPS saya terlihat ya? Tunggu dulu ya. Oke, sepertinya ini belum bisa terlihat. Tapi pada intinya sih bisa digunakan. Ini saya coba pengen menunjukkan gitu. Pengen menunjukkan untuk aplikasi SPSS-nya. Ini agak berat sekali. Oke, saya coba ya. Nanti kalau teman-teman nggak kelihatan bisa share ke saya, Pak, nggak kelihatan. Oke, sebentar. Nih. Ya. Apakah teman-teman bisa melihat SPSS saya? Saya sudah buka SPSS ini. Sudah ya. Nah, caranya yang saya maksud tadi kan mungkin terlalu teoritis ya. Ini caranya, yang terpenting tuh kalian bikin dulu nih, var-nya ini dibikin, var 1, var 2, var 3, var 4 kayak gini. Cara bikinnya gimana? Seperti yang saya jelaskan pada teori tadi. Klik variable view. Ini klik nih ya, klik bawah sini ya. Tinggal aja nih teman-teman isi namanya dulu. Misalkan nama ini tentang namanya apa? Kalau teman-teman pengen mengetahui tentang produksi telur, ini tulis aja produksi telur. Oke, ini di type-nya aja. Namanya ini berarti Y aja. Ini Y aja. Jadi nama ini diisi apa namanya Y dan X, kayak gitu. Kayak gitu ya. Bisa di Y, bisa di X, atau mungkin kalau teman-teman mau menambahkan apa, coba aja. Telur misalnya. Seringnya kan kalau cara gampangnya produksi telur kayak gitu. Nggak bisa, ini Y aja. Ini nama itu emang Y dan X ya, teman-teman perlu ingat ini ya. Jadi ya sebentar. Jadi SPSS itu memang dia kan hanya bisa membaca apa namanya? Ini lupa saya beritahukan ya. Jadi sebelum kalian tahu atau bisa menjalankan SPSS, teman-teman harus tahu dulu yang namanya statistika ya. Untuk ekonometrikanya nanti saya jelaskan di mata kuliah yang lain. Tapi pada intinya, pada dasarnya nanti kita harus membuat rumus dulu, yaitu Y sama dengan X1, X2, X3 seperti itu. Jadi komponennya itu nama di sini ini harus sesuai dengan angka ataupun juga variabel yang pengen teman-teman bikin. Jadi nggak boleh sembarang nama. Misalkan di sini tuh name-nya itu teman-teman isi produksi apa, produksi telur atau apa tuh nggak bisa. Ini baru keinget saya, teman-teman. Jadi ini diisi Y, lalu X1, X2, X3, seperti itu. Teman-teman silahkan isi deh kalau teman-teman di rumah. Lalu usahakan ini tipenya numerik sama, weight-nya desimal dan sebagainya, nanti sudah bisa terisi dengan sendirinya kayak gitu. Nah, label ini baru teman-teman klik labelnya ini sesuai dengan yang pengen teman-teman teliti gitu. Misalkan labelnya ini Y1 produksi telur kayak gitu ya. Produksi telur, misalkan begitu. Lalu yang kedua misalkan ya Y dipengaruhi oleh X1, X2 dan X3. Otomatis Y itu produksi telur dipengaruhi oleh apa? Oh, misalkan harga. Misalkan begitu. Lalu dipengaruhi oleh apa lagi? Oh, misalkan oleh ayam gitu misalkan. Dah, seperti itu aja. Oh, misalkan yang terakhir apa? Dipengaruhi oleh petani gitu misalkan. Petani apa pakan ya? Petani pakan atau pakan dari petani misalkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah mengisikan ini semua, silahkan pindah ke data view. Nah, data view nanti akan tertampak gitu. Apa aja yang udah teman-teman tuliskan, misalkan ini Y. Y kalau teman-teman kursor ke sini, nanti akan muncul produksi telur, yaitu produksi telur. Jadi tulisannya udah nggak var tok lagi. Var gitu udah nggak gitu lagi. X1 nanti akan jadi harga nih. X2 ayam, X3 pakan dari petani. Nah, teman-teman tinggal isi data yang nantinya teman-teman pengen input. Misalkan
Data tahun pertama 30.000, misalkan begitu. Data tahun kedua 80.000, misalkan begitu. Sampai seterusnya, nanti teman-teman isi sesuai dengan apa yang pengen teman-teman analisis. X1 juga sama, harganya apa? Ya, tadi kan pengen tahu tentang produksi telur ataupun juga yang terjadi seperti itu ya, produksi telur yang terjadi di mana gitu, terserah kalian. Diisi harga yang telur yang ada seperti apa, kayak gitu. Isikan aja. Ini salah satu dalam hal SPSS yang ada. Begitu prakteknya seperti ini. Untuk praktek yang lebih advance lagi, kita akan jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Itu ya, ini hanya tadi untuk menjelaskan aja teoritisnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu perkuliahan kita di siang hari ini ya. Nggak terasa udah hampir 1 jam. Oke, sesi selanjutnya untuk sesi diskusi. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin menanyakan ataupun juga ingin konsultasi nih terkait SPSS. Tentunya yang udah teman-teman buka ya, teman-teman udah download dan udah install nih. Mumpung ada saya nih, silakan teman-teman nanya nih. Ada nggak yang mau nanya dulu? Mau sharing gitu ke saya? Silakan. Halo? Dari 13 orang nih, saya pengen cek nih, Mas. Apa aja nih? Mas Lutfi, bisa. Nggak ada yang mau nanya nih, teman-teman. Tadi ini saya pengen mengulas saja kalau tidak ada yang bertanya. Yang pertama tadi kita sudah kenalan ya, awal sekali tadi dengan yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada pada SPSS. Lalu sesi selanjutnya kita juga sudah kenalan ya, caranya caranya mengimpor dan juga mengekspor. Lalu yang terakhir tadi kita juga sudah berkenalan ataupun juga sharing ya tentang cara menginput data, cara membuat variabel, cara menginput data. Semoga teman-teman semuanya sudah bisa belajar ya. Nanti video akan saya masukkan ke dalam Spada. Jadi silakan aja klik untuk di Spada e-learning kita. Silakan diklik aja untuk bisa diulang aja dan juga bisa dilihat teman-teman semua. Oke, semoga kita bisa terus dipertemukan dalam kesempatan yang baik ya teman-teman semuanya. Dan saya juga berdoa untuk teman-teman semuanya terus dilimpahkan kesehatan dan juga semangatnya ya karena ini masa Ramadan. Silakan teman-teman berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga ikutin terus kuliah-kuliah yang ada, baik kuliah saya ataupun kuliah dosen-dosen yang lain, karena tidurnya orang dalam berpuasa saja itu ibadah, apalagi belajarnya atau menuntut ilmunya seseorang dalam suatu bulan Ramadan. Itu pasti akan dilipatkan terus. Jadi terus semangat untuk belajarnya meskipun Ramadan teman-teman capek ataupun juga aduh Pak saya lemes gitu, nggak apa-apa, ajar terus, bikin terus semangat teman-teman itu untuk belajar terus meningkat seperti itu. Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, saya tutup sekian ya. Silahkan nanti untuk dicek aja di YouTube saya dan juga di Spada ya, e-learning kita semuanya bisa dicek di situ. Dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan. Silahkan dicoba-coba cara nginput, cara memasukkan seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, saya tutup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Semangat terus teman-teman di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Fatul. Teman-teman. Oke, sama-sama.